Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maja Junita, NPM 2271010038 dari kelas 2B UIN Raden Inten Lampung. Di sini saya akan menjelaskan fenomena dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang melibatkan rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya. Gaya turut mempengaruhi gerak rotasi. Adapun besaran-besaran yang terlibat dalam gerak rotasi adalah yang pertama torsi atau momen gaya, yang kedua momen inersia, yang ketiga momentum sudut, yang keempat gerak rotasi menurut hukum 2 Newton, yang kelima hukum kekekalan momentum sudut, dan yang terakhir hukum kekekalan energi gerak rotasi dan translasi. Mungkin Anda tidak asing dengan istilah gasing. Ini merupakan mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesinambungan pada suatu titik. Untuk memainkan gasing, biasanya digunakan tali dan kain yang dililitkan pada badan gasing, kemudian dihentak sambil tali yang melilit, kemudian ditarik pada porosnya. Biarkan gasing berputar sesuai arah jalannya. Nah, hukum fisika apa saja yang terlibat pada permainan gasing? Pertama adalah hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Hukum pertama Newton tentang gerak mengatakan bahwa sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut, kecuali ada gaya resultan kerjanya pada benda itu. Jika sebuah benda pada keadaan diam, benda tersebut tetap diam kecuali ada gaya resultan pada benda. Ini maksudnya pada saat gasing diam maka akan tetap diam jika tidak ada pengaruh dari gaya luar. Nah, untuk membuat gasing dari keadaan diam agar menjadi bergerak dengan kecepatan tertentu, maka harus ada gaya luar yang membuat gasing tersebut bergerak. Gaya luar tersebut bisa berupa hentakan atau tarikan tali. Sedangkan hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding dengan besar gaya, searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa kelembaban benda tersebut. Artinya, semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar percepatan yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang bekerja, maka semakin kecil percepatannya yang ditimbulkan. Secara matematis, perbedaan tersebut dapat ditulis A sama dengan F per M, di mana A sama dengan percepatan, F sama dengan gaya, dan M sama dengan massa gasing. Nah, ini sama artinya dengan besar gaya yang diberikan pada gasing, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan oleh gasing. Yang kedua, gerak melingkar. Bentuknya hampir sama seperti roda sepeda motor. Oleh karena itu juga akan berlaku pada hukum fisika tentang gerak melingkar, yaitu kecepatan linear dan kecepatan sudut atau angular. Kecepatan linear merupakan kecepatan yang memiliki arah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran atau dikatakan sebagai garis singgung atau lingkaran. Rumus utama kecepatan linear adalah V sama dengan S per T. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa gasing yang berbentuk lingkaran maka jaraknya menjadi keliling lingkaran, yaitu S sama dengan 2pi Rf, maka rumusnya menjadi V sama dengan 2VR per T. Hubungan periode dengan frekuensi dirumuskan 1 per T sama dengan F, maka rumus kecepatan linear menjadi V sama dengan 2V Rf. Nah, pertama kita cari periode terlebih dahulu. Caranya adalah dengan timer. Sedikit kertas kecil dan perekat. Kita dapat merekatkan kertas kecil kepada ujung gasing untuk mempermudah perhitungan kita akan jumlah getaran gasing. Saat gasing diputar, maka kertas akan melekat pun ikut juga berputar. Kita cukup mendekatkan jari tangan kita mendekati gasing dan akan terdengar bunyi patah-patah kertas yang menyentuh tangan kita, dan kita cukup hanya menghitung jumlah bunyi tersebut. Dengan begitu kita mendapatkan data banyaknya putaran dan menghitung waktunya dengan timer. Yang kedua, cukup mengukur jari-jari lingkaran atas dan gasing dan semua data akan terkumpul, sehingga yang terakhir dilakukan mencari kecepatan linear gasing adalah memasukkan ke dalam rumus di atas. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.